Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Ibrahimi, Kampus Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang AI. Baik, kita lanjut saja ke materinya. Nah, sebelum kita bahas materinya, perkenalkan dulu nama anggota kami. Yang pertama ada diri, dan yang kedua ini jalan saya ada Ivan Prasetya Riansyah sebagai pemateri kedua dengan NIM 2022 50 30 79. Dan saya ada Yudi sebagai pemateri ketiga dan bentuk dengan NIM 2022 50 35. Baik, kita saja soalnya. Di sini kita itu tentang artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada bagaimana membuat mesin, sistem atau program komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan tugas secara otomatis tanpa perlu selalu diprogram secara eksplisit. AI bekerja dengan memanfaatkan data, algoritma, dan model matematika, sehingga komputer dapat melakukan tugas secara otomatis tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap kondisi, serta terus meningkatkan kemampuannya seiring bertambahnya data dan pengalaman. Di sini ada perkembangan AI dari perkembangan AI. Di sini ada 9 sendiri. Yang pertama itu fase konseptual tahun 1950. Jadi pada saat itu masih pada tahun 1950 AI masih konsep, masih berupa konsep aja, masih sebuah pemikiran, masih belum ada tentang yang masih dibuat. Baru pada tahun 1956 AI resmi lahir. Lanjut pada 1956 sampai 1970 yaitu masa kemasan pertama. Periode ini ditandai dengan kemajuan pesat AI berbasis simbol dan aturan seperti program permainan catur, pemecahan masalah matematika, dan penerjemahan bahasa sederhana. Lanjut yang keempat yaitu masa AI Winter dari tahun 1970 sampai 1980. Pada masa ini AI mengalami penurunan yang dikenal sebagai AI Winter akibat hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan, keterbatasan teknologi, dan kurangnya data. Lanjut tahap kelima yaitu kebangkitan AI dari tahun 1980 sampai 1990 atau era expert system. Pada masa ini AI kembali berkembang melalui expert system, yaitu sistem yang untuk meniru keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu seperti medis dan industri. Lanjut perkembangan yang keenam yaitu AI Winter kedua dari tahun 1947 sampai 1993. Pada tahun tersebut AI kembali mengalami kemunduran ketika expert system dianggap tidak efisien dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Biaya perkembangan yang begitu tinggi juga termasuk salah satunya alasan AI itu terjadi. Yang ketujuh, perkembangan AI yang ketujuh yaitu evolusi machine learning dari tahun 1993 sampai 2010. Pada masa ini AI berubah dari berbasis aturan menjadi berbasis data melalui machine learning. AI mampu belajar dari data menggunakan algoritma seperti Essetry, KNN, dan lain-lain. Lanjut perkembangan yang 8 itu era deep learning dari tahun 2010 sampai 2020. Pada era ini AI sudah berkembang pesat dengan adanya teknologi komputasi, big data, dan GPU mendorong perkembangan deep learning dengan jaringan saraf berlapis. AI pada era ini mampu mengenali gambar, suara, dan pola kompleks dengan akurasi tinggi, serta digunakan dalam sistem virtual, pengenalan wajah, dan kendaraan otonom. Lanjut pada perkembangan AI yang terakhir yaitu era AI generatif dari tahun 2020 sampai sekarang. AI berkembang menjadi teknologi yang mampu menghasilkan baru seperti teks, gambar, audio, video, dan kode program melalui komputer generatif. AI juga dimanfaatkan dalam pendidikan, bisnis, industri kreatif, dan pemerintahan. Pendidikannya bukan hanya bantu, tapi juga dalam aktivitas manusia. Baik, untuk materi yang selanjutnya saya serahkan kepada Ivan Prasetya Riansyah. Waktu dan saya serahkan. Baik, untuk selanjutnya ada dampak positif dari AI. Yang pertama, AI mampu melakukan tugas berulang dengan cepat dan akurat. Jadi AI itu sangat efektif untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang tanpa mengalami kelelahan seperti manusia. Yang kedua, AI dapat menganalisis data besar dan menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. AI mampu memproses big data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang tersembunyi yang sulit dianalisis manusia secara manual. Untuk yang ketiga ada AI ada di smartphone, media sosial, aplikasi navigasi, kamera, dan lainnya. Jadi AI telah terintegrasi dalam berbagai teknologi sehari-hari sehingga mempermudah aktivitas manusia. Yang keempat, AI membantu diagnosis cepat dan akurat. Jadi dalam bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis data medis dengan cepat dan presisi tinggi. Yang kelima, AI mendorong lahirnya teknologi baru. Jadi AI itu menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai inovasi di teknologi modern tentunya pada zaman saat ini. Yang keenam, AI membantu personalisasi belajar siswa.
Jadi di sini AI memungkinkan sistem pembelajaran menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Salah satu contohnya seperti membantu menyelesaikan tugas siswa, PR, dan tentunya tidak semuanya harus bergantung kepada AI. Tentu kita harus mencari pemikiran sendiri. Tidak semerta-merta semuanya harus mengcopy dari AI itu sendiri. Next. Dari sebelumnya sudah ada dampak positif dan tentunya AI itu juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif dari AI yaitu AI dan robot bisa menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan rutin. Jadi yang dimaksud pekerjaan rutin dan manual berisiko tergantikan oleh mesin AI. Contohnya seperti kasir otomatis di supermarket dan juga chatbot. Seperti itu contoh-contoh yang pertama, berdampak negatif dari AI. Untuk yang kedua, manusia bisa terlalu bergantung pada AI sehingga kemampuan analisis dan kreativitas menurun. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti contoh yang menyelesaikan bantu tugas siswa tadi. Jadi kalau kita bergantung kepada AI, maka pikiran kita bisa kalah dengan AI seperti itu. Yang ketiga, AI membutuhkan banyak data sehingga berisiko pada kebocoran data atau penyalahgunaan. Jadi AI membutuhkan data dalam jumlah besar sehingga meningkatkan risiko keamanan data pribadi. Yang keempat, jika data latih tidak seimbang, AI bisa menghasilkan keputusan diskriminatif. Jadi jika data latih tidak seimbang, AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Contohnya seperti sistem rekrutmen berbasis AI dapat lebih memilih kelompok tertentu jika data pelatihan sebelumnya bias terhadap jenis kelamin atau latar belakang tertentu. Yang kelima, AI generatif bisa membuat gambar palsu, suara palsu, atau deepfake, atau berita palsu, atau hoax. Penyalahgunaan AI video deepfake tokoh publik yang tampak berkata atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Sekarang kan sudah banyak ada di media sosial, contohnya seperti yang kita punya tentunya, seperti TikTok, sudah banyak video-video yang kayak seperti terjadi secara nyata di dunia nyata, tapi aslinya video itu dibuat oleh AI, tidak benar-benar terjadi. Jadi banyak contohnya bisa dicari di YouTube, di TikTok, di Instagram maupun di Facebook juga ada sekarang. Yang keenam, AI bisa membuat kesalahan dalam analisis atau keputusan jika data buruk atau model tidak akurat. Contohnya, sistem rekomendasi bisa memberikan saran yang salah, atau AI medis dapat salah mendiagnosis jika data pasien tidak lengkap atau berkualitas buruk. Jadi tidak selamanya AI itu benar. Jadi tidak ada kalanya dokternya AI itu juga jawaban dari AI itu salah. Jadi kita harus lebih membaca lagi atau mengkoreksi kembali seperti itu. Berikutnya, implementasi AI ke kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan atau AI telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah aktivitas manusia, seperti pada smartphone melalui fitur face unlock, kamera cerdas, dan asisten virtual, media sosial yang menampilkan konten sesuai minat, e-commerce yang memberikan rekomendasi produk, layanan transportasi seperti Google Maps dan ojek online yang memproduksi rute tercepat, perbankan yang menggunakan AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, serta bidang kesehatan melalui analisis medis otomatis, dan smartwatch yang membantu kondisi tubuh. Selain itu, AI digunakan di pendidikan dalam aplikasi belajar adaptif, di industri untuk robot otomatis dan quality control, serta dalam keamanan lewat CCTV data. Semua penerapan ini membuat kegiatan lebih cepat, efisien, aman, dan personal. Jadi contoh-contoh tersebut yang sudah kita banyak temui di kehidupan sehari-hari penggunaan AI. Jadi ya kecerdasan dari manusianya, ya seperti kembali ke sebelumnya, AI dapat bisa menguntungkan juga dapat merugikan untuk manusia. Jadi tergantung pendapat manusia sendiri dan tergantung kebutuhan manusia juga. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sarankan kepada Pak Ibi sebagai materi ketiga. Apa yang berikan? Terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan AI pada sebuah penelitian. Tentunya kita tahu sini penerapan AI pada sebuah penelitian bakal berdampak positif maupun berdampak buruk. Tentunya di sini dampak yang kita dapat dari dampak tersebut dampak positifnya yang pertama, percepatan penelitian akan mempercepat analisis data, modelan dan simulasi yang sebelumnya memakan waktu lama. Yang kedua, akurasi dan konsisten meningkat, mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data jika dibanding besar-besar. Yang ketiga, munculnya metode penelitian baru. Dengan adanya AI itu memungkinkan kita mendapatkan metode-metode baru seperti misalnya machine learning untuk prediksi, NLP untuk analisis teks, dan juga komputer vision untuk kita dan lain-lain. Dan kemudian juga yang keempat, efisiensi biaya dan tenaga. Dengan adanya AI yang otomatisasi eksperimen dan analisis pengurangan kebutuhan sumber daya, karena kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh AI sehingga melakukan tersebut bisa dilakukan secara efisien dan juga mengurangi waktu dan tenaga kita sebagai peneliti. Dan terakhir itu lintas bidang. Dengan adanya AI itu dapat diterapkan antar bidang seperti AI dengan kesehatan, AI dengan pendidikan, AI dengan sosial, dan juga AI dengan industri seperti e-commerce dan lain-lain. Oke, setelah dampak positif tersebut, tentunya juga ada yang namanya dampak negatif AI di penelitian tersebut. Dampak negatif atau tantangan yang kita sebagai peneliti dapatkan yaitu yang pertama, ketergantungan berlebihan terhadap AI. Peneliti bisa merasa sedikit kritis dan hanya mengikuti output yang dihasilkan oleh AI. Kemudian bias data dan hasil. Jika data latih buruk dan hasil penelitian ikut bias. Yang ketiga, masalah etika dan transparansi. Sulit menjelaskan proses karena AI menggunakan metode yang AI sendiri yang secara tidak langsung melakukan penelitian tersebut atau melakukan metodenya seperti perhitungan atau rekomendasi, komersial dan lain-lain. Itu AI sendiri seperti contohnya dari keputusan AI yang black box itu keputusannya diambil oleh AI, sementara kita sebagai peneliti cukup sulit untuk menjelaskan apa yang diambil keputusan atau perhitungannya itu sulit untuk dijelaskan.
Yang selanjutnya, etika penelitian terganggu. Model dataset atau parameter sering tidak dibuka secara publik. Yang terakhir, kesenjangan akses teknologi. Untuk peneliti dengan sumber daya kecil tertinggal. Jika seandainya peneliti atau peneliti itu sulit untuk mengakses AI, maka kesenjangannya itu bisa terasa di sana. Karena mereka sulit untuk mengendalikan atau meneliti menggunakan AI karena kesenjangan biaya ataupun juga aksesnya. Baik, mungkin pengembangan skripsi. Pengembangan skripsi ini kita ambil contoh ilustrasi berikutnya, itu pengembangan sistem rekomendasi produk e-commerce menggunakan algoritma kolaboratif filtering berbasis machine learning. Fokus pada penelitian yaitu peneliti fokus pada pengembangan sistem rekomendasi berbasis AI yang memanfaatkan data pengguna seperti rating, keyword link, dan pembelian untuk menghasilkan rekomendasi produk secara personalisasi. Pengguna AI dapat proses pemberedaran pola preferensi pengguna melalui algoritma kolaboratif filtering yang menghitung kemiripan antara pengguna atau antar produk menggunakan teknik machine learning seperti Gaussian similarity, Gaussian korelasi, atau model based CP, misalnya Magic Park Precision. Fokus utama meliputi pemeriksaan data perhitungan similarity atau persamaan otomatis oleh model AI, pembentukan model rekomendasi serta evaluasi performa menggunakan metrik MAE dan MSE. Baik, lanjut. Hasil akhir yang diharapkan yaitu penelitian ini menghasilkan model rekomendasi berbasis AI yang mampu mempelajari pola perilaku pengguna dan memberikan saran produk yang paling relevan secara otomatis. Hasil akhir mencakup tingkat akurasi rekomendasi melalui perhitungan MAE atau MSE, visualisasi performa model, dan sebuah aplikasi milik web atau desktop tempat pengguna dapat melihat rekomendasi produk yang dihasilkan oleh algoritma AI. Selain itu, model yang diharapkan mampu beradaptasi terhadap data baru sehingga rekomendasi terus meningkat dari bertambahnya interaksi pengguna. Lanjut. Baik, untuk kesimpulan pada diskusi kelompok kami yaitu berdasarkan AI merupakan teknologi yang berkembang pesat dari masa konseptual hingga era diklat dan AI generatif. Dan ini memberikan dampak luas baik positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. AI mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas berbagai aktivitas mulai dari suatu media sosial, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga industri dan keamanan. Implementasinya terlihat jelas dalam sistem rekomendasi produk dari segi otomatis, analisis data, serta otomatisasi berbagai proses. Dalam konteks pengembangan skripsi, AI digunakan untuk membangun sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering yang mempelajari pola perilaku pengguna dan menghasilkan rekomendasi produk yang relevan. Secara keseluruhan, pemanfaatan AI memberikan manfaat signifikan sekaligus menurut